nama saya Nova Lestari Brusmiring. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking questions. Adalah pertanyaan yang dirancang untuk memicu siswa berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Pertanyaan ini tidak hanya meminta siswa untuk mengingat informasi, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Pertanyaan berpikir tingkat tinggi memiliki ciri-ciri seperti meminta siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, mengevaluasi informasi dan membuat keputusan, serta menciptakan sesuatu yang baru atau solusi untuk masalah. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang pasti atau tunggal dan meminta siswa untuk berpikir secara mendalam dan kompleks. Contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi adalah apa yang akan terjadi jika, bagaimana kamu dapat meningkatkan, apa perbedaan antara, bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalah ini, dan apa pendapatmu tentang. Dengan menggunakan pertanyaan berpikir tingkat tinggi, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan berkelanjutan. Lalu, saya akan menjelaskan perbedaan antara pertanyaan berpikir tingkat rendah atau LOTS dan pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Pertanyaan berpikir tingkat rendah atau LOTS dan pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah dua jenis pertanyaan yang berbeda dalam tujuan dan tingkat kesulitan. Pertanyaan berpikir tingkat rendah adalah pertanyaan yang meminta siswa untuk mengingat informasi yang telah dipelajari, seperti definisi, fakta, atau konsep. Pertanyaan ini biasanya memiliki jawaban yang pasti dan tunggal. Contoh pertanyaan LOTS adalah, apa definisi dari titik-titik? Siapa yang menemukan titik-titik? Atau apa nama ibu kota titik-titik? Pertanyaan berpikir tingkat tinggi adalah pertanyaan yang meminta siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Pertanyaan ini meminta siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Pertanyaan HOTS tidak memiliki jawaban yang pasti atau tunggal dan meminta siswa untuk berpikir secara mendalam dan kompleks. Contoh pertanyaan HOTS adalah apa yang akan terjadi jika titik-titik? Bagaimana kamu dapat meningkatkan titik-titik? Atau apa pendapatmu tentang titik-titik? Perbedaan utama antara LOTS dan HOTS adalah tingkat kesulitan dan tujuan pertanyaan. LOTS lebih mudah dan hanya meminta siswa untuk mengingat informasi, sedangkan HOTS lebih sulit dan meminta siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian, saya akan menjelaskan mengapa HOTS penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih mendalam dan kritis. HOTS atau Higher Order Thinking Questions penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih mendalam dan kritis karena beberapa alasan. Yang pertama, mendorong berpikir kritis. HOTS meminta siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. HOTS meminta siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi, sehingga mereka dapat memahami konsep dan materi dengan lebih baik. Yang ketiga, membangun kreativitas. HOTS meminta siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru atau solusi untuk masalah, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi. HOTS dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa tertantang dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Dengan menggunakan HOTS, guru dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran.
Saya akan berikan 3 contoh pertanyaan berpikir tingkat tinggi di bidang sains di SD. Yang pertama itu di bagian jenis pertanyaan analisis. Apa yang akan terjadi jika tidak ada sinar matahari di bumi? Siswa diminta untuk menganalisis dampak tidak adanya sinar matahari di bumi. Kemudian jenis pertanyaan sintesis. Bagaimana kamu dapat membuat model sederhana dari sistem tata surya? Siswa diminta untuk menciptakan model sederhana dari sistem tata surya. Yang kemudian jenis pertanyaan evaluasi. Apa penggunaan plastik sekali pakai tidak baik untuk lingkungan? Jelaskan alasanmu. Siswa diminta untuk mengevaluasi dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana pertanyaan berpikir tingkat tinggi dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan berpikir tingkat tinggi dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan beberapa cara. Yang pertama, diskusi kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil dan menjawab pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, penugasan proyek. Guru dapat memberikan penugasan proyek yang meminta siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, kuis atau tes. Guru dapat membuat kuis atau tes yang meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, presentasi. Guru dapat meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang kelima, debat. Guru dapat mengadakan debat di kelas dan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan berpikir tingkat tinggi. Dalam menerapkan pertanyaan berpikir tingkat tinggi, guru harus memastikan bahwa pertanyaan yang diberikan jelas dan spesifik. Siswa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dan menjawab. Siswa didorong untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Kemudian, saya akan memberikan satu contoh situasi pembelajaran yang bisa memanfaatkan HotKS untuk merangsang pemikiran kritis siswa. Contoh situasi pembelajaran yang bisa memanfaatkan HotKS untuk merangsang pemikiran kritis siswa. Topiknya kita buat pengaruh polusi udara terhadap kesehatan manusia yang bisa kita buat di kelas 5 SD. Situasi, guru meminta siswa untuk membayangkan bahwa mereka adalah anggota tim penasihat lingkungan di kota mereka. Kota mereka sedang mengalami masalah polusi udara yang parah dan pemerintah kota meminta saran untuk mengurangi polusi udara. Pertanyaan HotKS. Apa yang akan terjadi jika polusi udara di kota kita tidak segera diatasi? Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi sumber-sumber polusi udara di kota kita? Apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara di kota kita? Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi udara? Aktivitasnya, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Mereka diminta untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi solusi, dan mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Tujuannya, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memecahkan masalah polusi udara. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan manusia. Kesimpulan yang dapat saya paparkan dari materi yang telah saya jelaskan, pengembangan pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau HotKS sangat penting dalam proses belajar mengajar karena dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Dengan HotKS, siswa dapat memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menciptakan solusi yang inovatif. Penggunaan HotKS juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses belajar dan membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, HotKS dapat membantu guru dalam menilai kemampuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Dalam keseluruhan, pengembangan HotKS dapat membantu menciptakan generasi yang lebih kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, guru harus berusaha untuk mengembangkan dan menggunakan HotKS dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.